Hai guys. Jadi ceritanya aku nih lagi istirahat kedua karena di tempat masak aku kita lagi bikin kosong. Terus habis itu ketika kita bikin kosong kan itunya harus ditungguin, aduh apa sih namanya, lupa, pokoknya harus dikembangin lah apa, aduh nggak ngerti. Anyway, kita tuh istirahat sampai jam 4:30, terus aku gabut terus aku tuh kartu aku ketinggalan dan aku hari ini nggak bawa mobil karena hari ini tanggal genap, mobil aku ganjil, jadi kayak yang biasanya aku bawa kartu tuh ketinggalan gitu di apartemen nyokap aku. Jadi mari kita improve aja ya, kita seadanya aja, kita ganti reading kartunya menjadi reading psychomancy. Jadi buat kalian yang nggak ngerti psychomancy apa, psychomancy adalah ketika kita divination menggunakan buku. Nah biasanya bukunya tuh buku apa aja, bisa buku suci, kayak misalnya buku keagamaan. Sering loh orang kayak begitu, dia pakai buku terus kayak untuk mendapatkan apa yang sering kan katanya, gue lagi susah, hati gue lagi begini, gue lagi kena musibah, gue lagi kena cobaan. Terus begitu dia buka kitab sucinya, dia langsung dapet ayat-ayat yang persis seperti yang dia butuhkan. Jadi ya seperti itu juga kira-kira. Nah kebetulan aku tuh pakai hari ini, aku akan pakai si Sufi Tarot ini. Dan ini nggak sponsor ya, ini sumpah ini nggak sponsor, ini murni aku kayak ngomongin sesuatu yang aku suka gitu ya. Aku nggak disponsorin siapa-siapa. Lagian siapa juga aku nggak kenal sama orang-orang ini. Anyway, menurut aku walaupun ini bukunya doang, walaupun kamu misalnya kamu udah punya banyak tarot deck gitu ya, kalau kamu suka baca tarot, ini bukunya doang tuh udah worth it untuk kamu beli gitu. Jadi ini buku yang datang sama deck, tapi menurut aku saking bagusnya buku ini yang datang sama decknya itu worth it banget kamu beli decknya tuh cuma demi buku. Karena ini buku, aduh sumpah aku suka banget sama buku ini. Kadang-kadang pesennya tuh kayak ini, di arti-arti kartunya itu dia banyak mengandung kayak pesen-pesen sufi. Terus kayak ada beberapa tuh yang dari literally dari ayat Quran tuh dia masukin ke sini. Oke, jadi itu kayak nggak tahu ya, aku suka aja gitu, kayak nyambungnya cepet, aku kayak resonate banget gitu sama deck ini sumpah. Anyway, mari kita mulai. Kita mulai dengan, tadi aku baru bikin reading di channel bahasa Inggris aku, dan pesannya itu tentang pertemanan. Pokoknya jangan menyia-nyiakan teman-teman yang kamu punya. Terus kayak apa ya, teman-teman kamu yang sejati adalah yang kalau misalnya kamu ajak hangout di rumah aja tuh mau, nggak harus kayak ke tempat mewah gitu, kayak diajak hangout di rumah kamu, pay by numbers, kayak baca-baca kongko-kongko di rumah aja yang biasa-biasa aja, cuman pesen grab food delivery aja itu udah cukup. Itu teman-teman kamu yang sejati. Terus habis itu pesen apa lagi yang tadi dapat ya, oh ya, teman-teman yang berharga buat kamu adalah teman-teman yang kamu udah punya inside jokes. Jadi kalian tahu kan inside jokes itu ketika kamu sama kelompok teman kamu tuh kayak udah punya lelucon yang udah bisa kamu share bareng, dan enggak ada orang di luar circle kamu yang ngerti jokes itu gitu menurut aku. Terus pasangan yang baik itu pasangan yang juga merangkap sebagai teman yang baik. Kan ada kan kayak orang nikah atau pacaran sama orang tapi jaim-jaiman gitu loh, ngerti gak lo? Nah menurut reading tadi yang cocok untuk kamu adalah pasangan yang dimana kamu nggak perlu jaim, yang udah kayak teman kamu sendiri aja itu. Oke, kita terusin. Apa yang perlu kamu tahu? Jadi kalau psychomancy itu kita ambil bukunya, terus kita buka aja gini. Oke, Malika of Staffs. Jadi ini Queen of Wands ya. Ini Queen of Wands yang ada kucingnya itu. Upright, confidence, passion, independence, determination. Oh ya, terus aku tiba-tiba ingat di belakang gedung sekolah aku ini, di belakang ini ada kucing liar gitu. Jadi aku nggak tahu kenapa, ini intuitif aja. Kalau misalnya ada kucing-kucing liar atau anjing-anjing liar atau binatang-binatang liar yang di sekitar lingkungan kamu, coba deh kamu kasih makan. Aku nggak tahu ya kenapa ini pesannya seperti itu. Upright, confidence, passion, independence, determination, upbeat, energetic, courageous, taking your power back. Jadi taking your power back dengan upbeat, energetic, and courageous. Jadi di sini adalah pesan ya, kalau kamu sedang menghadapi sebuah masalah,
kan kadang-kadang kita merasa powerless kan, kita merasa kayak apa tuh kekuatan batin kita, atau kayak misalnya pendirian kita tuh diambil sama orang lain, kebebasan kita tuh dirampas sama orang lain. Nah di sini pesennya adalah jangan mau kayak kebahagiaan kamu tuh dirampas sama orang lain, ngerti nggak? Kalau kamu pengen menang dalam sebuah konflik, yang bisa kamu lakukan adalah bahagia. Jadi kamu nggak usah gitu kayak balas dendam dengan misalnya nusuk dia gitu ya. Kan ada kan orang balas dendam mikirnya gue tusuk, gue hancurin hidupnya gitu. Kalau di sini advice-nya tuh kalau balas dendam yang paling efektif adalah kebahagiaan kamu. Jadi kamu udah nggak peduli sama orang itu. Jadi misalnya gini, ada orang misalnya nyelengkat kamu atau kayak nyuri sesuatu, misalnya nyuri pasangan kamu lah ya gitu ya. Misalnya ada temen cewek kamu nyuri pasangan kamu dari kamu gitu. Nggak usah ngebales dia dengan macem-macem deh, kayak nggak usah ngegosipin dia, nggak usah ngejelek-jelekin dia, pokoknya diem aja, move on aja langsung, move on, terus jangan pedulikan, terus kayak living your best life aja gitu. Jadi jangan pernah balas dendam itu dengan menyakiti orang, tapi balas dendam yang terbaik adalah dengan living your best life, dengan hidup sebahagia yang bisa kamu hidup lah gitu, ngerti nggak? Jadi the Malika of Staffs is a queen of light in every way, self-assured, upbeat, and unapologetic. Jadi jangan pernah minta maaf karena kamu bahagia. Kalau kamu bahagia ya udah kamu bahagia aja. Kalau misalnya kan ada kan orang kayak merasa tapi dia nggak bahagia tapi aku bahagia, ya udah sih, oh my god, yang penting kamu tidak bahagia di atas penderitaan orang gitu, asal itu bahagianya bahagia yang halal gitu ya, bahagia yang valid gitu, ya udah biarin aja gitu, biarin aja orang julid gitu, ngerti nggak? Orang julid sama kamu itu bukan tanggung jawab kamu, ngerti nggak? Bukan tanggung jawab kamu untuk ngejaga perasaan orang julid. Kalau dia emang dasarnya gampang julid, itu urusan dia gitu, itu masalah dia. Kalau kamu mau seneng ya seneng-seneng aja gitu, itu sih. When this card appears for you, you are being encouraged to embrace your fire as a positive creative force and allow it to give you the power and dynamism you need for your plans and enterprises to become realized without being overbearing or destructive. Tuh kan, jangan destruktif. Jadi balas dendam yang paling berkelas, yang paling oke, yang paling elegan gitu ya, adalah dengan ya bahagia aja gitu. Orang mau ngerusak hidup kamu kayak apa, move on aja, nggak usah ya nangis, nggak apa-apa gitu ya, nangis nggak apa-apa, sedih-sedih terus kayak oh kok ini terjadi sama gue, tapi cepet move on gitu loh. Jangan terlalu diulur-ulur gitu loh kesedihannya. Terus di sini juga ada energi kreatif. Jadi misalnya kamu disakitin orang, ya jadiin aja energi rasa sakit hati itu bisa kamu salurkan ke tempat yang kreatif. Kamu bisa nulis novel, ya, kamu bisa nulis novel, kamu bisa ngelukis, kamu bisa bikin film pendek, kamu bisa nulis naskah film, terus kamu jadiin film, kamu bisa bikin kayak story time di vlog, dijadiin konten gitu aja gitu. Jadi kayak kayak misalnya gini, oke lah, misalnya kamu disakitin orang gitu ya, jadiin konten aja sebentar gitu ya, terus setelah itu udah monetize gitu, kamu udah dapet cuan gitu ya dari konten itu gitu, terus udah move on gitu, terus kamu nikmatin aja cuannya, jangan terlalu bersedih gitu. Oke, kalau kamu diputusin orang gitu ya udah tulis lagunya, ambil cuannya, terus happy gitu. jangan terlalu berlarut-larut dalam kesedihan, itu sih pesennya. Oke, satu kartu lagi apa, Two of Staffs. Oke, jadi Two of Staffs ini again creative tension, hopeful waiting, planning, wise decision making, new beginnings coming into being. Jadi ketika kamu disakitin, kamu tuh udah harus mikir, ini bisa gue apain ya, rasa sakit gue ini bisa gue apain ya, apa tuh kayak bisa gue jadiin lagu, bisa gue jadiin novel, bisa gue jadiin konten gitu, jadiin sesuatu gitu loh. Jangan terlalu berlarut-larut. Ini kan Two of Staffs ini adalah kartu yang kayak orientasinya tuh masa depan banget. Jadi jangan berlarut-larut itu. Jadi semoga ini membantu ya guys. Jangan terlalu berlarut-larut sedih. Makasih udah nonton, bye.